Halo, selamat pagi. Rambut saya baru nih, teman-teman. Tapi belum mandi. Jadi muka bantal banget ya, sebab berkeringat lagi. Ini kemarin baru potong rambut loh. Potong rambutnya tuh kemarin sama tukang potong rambut, stylist yang saya undang ke rumah. Udah biasa potong sama dia. Namanya Pak Rudi. Menurut saya stylist saya ini mirip dengan Ariel Noah. Tapi karena pakai masker jadi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi bukan karena itu saya memanggil dia untuk beresin atau ngerapiin rambut saya ya. Memang cocok banget sama gaya potongan rambutnya itu. Perlu nggak? Atau aku buat sendiri nanti habis aku dulu nanti baru dilihat, gitu ya? Sudah rapi. Oke. Poinnya cukup ya. Kalau dipendekin lagi nanti ini. Oke, finishing touch-nya sudah selesai. Saya mau kasih tahu tujuan saya potong rambut. Nah, kita kalau hidup itu harus mempertanyakan segala sesuatu tuh melakukan hal-hal yang kecil dan besar itu tujuannya apa. Tujuan saya potong rambut adalah supaya, jawabannya harus supaya, bukan karena. Nanti saya kasih tahu apa bedanya. Tujuan saya potong rambut supaya rapi dan praktis. Saya bukan bilang nggak boleh rambut panjang ya. Saya suka kok lihat orang rambutnya panjang, terus di stylish yang cantik, atau di curly sedikit, apa aja lah whatever. Tapi saya memilih agak pendek, bukan agak ya, ini pendek ya. supaya jawabannya supaya rapi dan praktis. Nah, apa tujuannya kalau rapi dan praktis? Supaya apa? Supaya saya nggak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk merawat rambut saya, menghabiskan waktu, menghabiskan uang, tenaga. Kalau panjang itu kan pasti lebih banyak maintenance-nya lah, perawatannya ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah tujuannya apa kalau misalnya tidak menghabiskan banyak waktu untuk merawat rambut? Supaya praktis itu tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya saya lebih banyak punya waktu untuk hal-hal lain yang lebih penting. Misalnya menulis, kata-kata berkat, kalimat-kalimat yang bisa menolong dan mengubahkan atau menyentuh hati orang lain. Punya waktu untuk keluarga, yang menurut saya jauh lebih penting daripada menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengurus rambut. Nah, itu saya sebut dengan tujuan dari tujuan. Nah, nanti saya mau jelaskan juga soal lain tentang operasi plastik. Nggak, kemarin tuh terpikir aja, hidung saya ini kan minimalis. Sebutnya minimalis. Ya ampun, kecil gitu kan, terus nggak mancung, nggak tinggi gitu. Aduh, kalau lihat orang yang hidungnya mancung rasanya ya ampun, cantik banget gitu ya. Dulu waktu saya SMP tepatnya, sebenarnya udah agak lama sih, sebelum itu juga udah rada-rada minder ya, apalagi belum kenal Tuhan. Jadi benar-benar merasa nggak cantik dan nggak berharga, jelek lah, nggak percaya diri. Terus ditambahin, diperkuat dengan waktu SMP itu ada seorang teman, kami duduk di bangku yang dia di depan, saya di belakang. Terus kenapa gitu saya lupa, terus tiba-tiba dia jengkel atau gimana, terus dia bully saya, dia bilang dasar hidungnya pesek gitu. Nah, waktu itu hati saya sakit sekali, saya malu sekali. Sejak saat itu tuh saya merasa ya pokoknya hidung saya nih yang bikin saya nggak cantik gitu loh, hidung saya nih yang nggak bagus gitu. Kalau yang lain mata sipit, terus apa sih bibir nggak seksi atau dagu nggak terlalu runcing, itu nggak terlalu masalah sih buat saya. Jadi yang paling masalah buat saya itu hidung. Tapi itu dulu. Jujur pernah terpikir operasi plastik. Apalagi kalau kita ingat zaman sekarang kan lagi tren yang Korean style gitu ya. Nah, katanya di Korea itu ngeri banget deh, hadiah untuk anak ulang tahun aja yang Sweet 17, katanya salah satunya bukan mobil, bukan benda-benda perhiasan atau apa, tapi operasi plastik. Itu kayak jadi hadiah loh, bayangin. Dan yang membuat kita kadang-kadang tergoda,
kalau lihat reviewnya atau lihat ulasan orang tentang operasi plastik di Korea, mereka tuh bener-bener bisa menyulap dari yang A jadi B, jadi bener-bener berbeda sama sekali. Kalau misalnya buah itu kayak dari salak jadi stroberi. Salak itu kan kayaknya kotor, bersisik gitu. Jadi stroberi yang kemerah-merahan, imut, cute, cantik, beda banget gitu loh. Jadi kayak bener-bener berubah total. Jadi kayak wow, bisa ya. Jujur saya pernah terpikir untuk operasi plastik. Waktu dulu ya, waktu muda gitu. Sekarang juga masih muda sih sebenarnya. Nah, yang konyol adalah waktu awal-awal saya kenal Tuhan, saya pernah tanya sama salah satu pembina remaja saya. Saya panggilnya Chuantao. Chuantao itu artinya penginjil. Jadi kalau di Medan tuh sering manggilnya itu penginjil atau Chuantao, itu sebenarnya panggilan untuk hamba Tuhan. Saya tanya begini, Chuantao, saya mau tanya, dosa nggak kalau operasi plastik? Nah, jawabannya itu yang terus saya ingat-ingat, saya pegang, saya renungkan sampai hari ini, sampai saya menikah, saya punya anak, dan sampai hari ini saya tidak memutuskan untuk operasi plastik. Pengen tahu jawabannya? Nah, nanti kita mau bahas itu hari ini ya. Tapi sebelumnya saya mau keramas dulu. Saya keramas tuh hampir tiap hari, soalnya berkeringat. So, inilah tampang saya kalau habis mandi. Nah, saya mau hitung pakai timer berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk bermake up sederhana dan merapikan rambut saya. Oke, timernya saya nyalain ya. Make up dulu. Jadi sebenarnya untuk hitung seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk ngurus wajah tubuh kita. Belum pernah ngitung kan? Sentuhan terakhir, lipstick. Oke, sudah selesai. Kita matiin, stop. 5 menit 42 detik. Efisien kan? Untuk make up seperti ini. Nah, sekarang saya mau hitung waktu yang saya habiskan untuk mengeringkan dan merapikan rambut. So, saya nyalain lagi stopwatch-nya. Mulai. Oke, 6 menit 24 detik. Aduh, lama banget kan? Bayangin makanya kalau misalnya rambutnya lebih panjang, saya udah pernah coba dulu kalau rambutnya agak panjang tuh udah 7 menit lebih. Dan oh ya, ini sambil manasin catokan rambut. Nyatoknya sih hanya untuk itu sih, finishing aja, sedikit aja. Cuman bagian bawah sama pinggir-pinggir. So, saya matikan ya. Yes. Dan totalnya buat rambut aja nih 8 menit 16 detik. Oh iya, mungkin ada yang tanya, Ci, setiap hari Ci kayak gitu? Yes. Jadi saya setiap hari dandan rapi dan pakai parfum supaya semangat dan produktif. So, ini penampilan saya sehari-hari. Oke, minum dulu. Haus banget. Habis mandi sama ngeblow rambut tuh panas. Nah, lanjutin percakapan kita yang tadi ya. Waktu saya tanya sama pembina remaja saya tanya, Chuantao, dosa nggak operasi plastik? Waktu itu cepet-cepetan sih, kita baru dari mana gitu, saya lupa. Dan waktu itu mau naik mobil, mau pergi ke satu tempat. Dan jawabannya cuma gini, bukan masalah dosa sih, gitu doang. Tapi justru jawaban yang simple, singkat itu yang terus menggelitik seumur hidup saya ketika mempertanyakan sesuatu dalam diri saya dan hidup saya. Kalau melakukan ini dosa nggak, melakukan itu dosa nggak. Jadi hasil perenungan saya dan pemikiran saya selama ini,
khususnya tentang apakah operasi plastik itu berdosa, saya bilang yang pertama, selalu tanyakan tujuan dari tujuan. Jadi seperti yang saya lakukan di awal video tadi, apa tujuan saya potong rambut? Dan jawabnya harus diawali dengan kalimat supaya lebih praktis, lebih efisien, lebih rapi. Jawabnya nggak boleh pakai karena. Jadi tujuannya apa dan jawabnya pakai supaya. Kenapa? Ini membedakan. Sebenarnya istilah tujuan dari tujuan ini inspirasi dari sebuah film, tapi saya lupa judulnya apa. Jadi ditanyakan tujuannya apa dan jawabnya harus pakai supaya. Kenapa nggak boleh pakai karena? Karena kalau karena itu biasanya ada excuse, ada alasan untuk keegoisan kita, untuk diri kita sendiri. Jadi juga tanya nggak boleh kenapa atau mengapa. Kenapa kamu merokok? Karena saya stres. Kenapa kamu tidak bangun pagi? Karena saya bla 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 bla. Kenapa kamu tidak berdoa? Karena saya tuh beginilah, repot lah segala macam. Jadi pertanyaannya tidak mengapa atau kenapa, tapi apa tujuannya? Dan jawabnya nggak boleh karena itu excuse untuk kepentingan diri kita biasanya. Dan jawabnya harusnya supaya. Jadi itu bicara tentang sesuatu yang kita mau capai dalam hidup ini. Nah, ini yang pertama-tama kita harus tanyakan, termasuk soal operasi plastik. Jadi saya mempertanyakan kepada diri saya, apa sih tujuan kamu operasi plastik? Jawabnya adalah, lalu saya jawab supaya saya hidungnya mancung, ya kan? Operasi plastik hidung kan ya maksudnya supaya mancung kan, supaya hidungnya mancung. Lalu ditanyakan lagi, tujuan dari tujuan. Apa tujuannya kalau hidungnya mancung? Ya supaya saya cantik. Nah, tanyakan lagi, apa tujuanmu kalau kamu cantik? Waktu itu kan masih muda, jadi tujuan saya cantik ya supaya saya percaya diri dan bisa kelihatan menarik. Lalu ditanyakan lagi, apa tujuannya percaya diri dan menarik? Ya supaya ada yang suka sama saya, lalu saya berteman, akhirnya dekat, membina relasi, dan mungkin menikah. Nah, apa tujuannya seseorang tuh melihat kamu menarik lalu memilih kamu untuk dinikahi karena melihat kamu cantik? Ya tujuannya ya supaya saya punya masa depan yang bahagia dan hidup saya sempurna. Nah, setelah mempertanyakan tujuan dari tujuan, kita tarik nih dari yang pertama. Kesimpulannya, apakah dengan operasi plastik tujuanmu untuk punya masa depan yang bahagia dan sempurna itu bisa tercapai? Apakah benar dengan operasi plastik dengan hidung yang sudah mancung itu kamu bisa mencapai masa depan yang indah, yang cemerlang, yang sempurna dan kebahagiaan seutuhnya? Nah, ini jadi refleksi buat diri saya. Jadi sebenarnya saya operasi plastik itu kepingin ujung-ujungnya itu tujuan utamanya itu untuk hidup bahagia, hidup sempurna. Tapi nggak mungkin kan kita tahu bahwa kebahagiaan yang sejati dan kesempurnaan hidup tuh tidak didapatkan dari operasi plastik, dari hidung yang mancung. Jadi di sini kita melihat ada misdirection, ada tujuan yang keliru yang mengalihkan kita. Tujuan kita ke sana, tapi kita tuh pergi ke tempat lain yang mungkin bukan saja membuat kita tidak bisa mencapai tujuan kita, tapi justru kita semakin jauh dari tujuan kita. Jadi apakah operasi plastik itu berdosa? Maka saya tidak akan jawab teman-teman seperti anak kecil yang tanyanya itu, Mam boleh makan permen nggak? Mam boleh main di luar nggak? Mam boleh hujan-hujanan nggak? Mam boleh panjat pohon yang tinggi nggak? Nah itu kan seperti anak kecil yang cuma ingin tahu keinginannya itu boleh nggak saya lakukan. Tapi biarlah semua pertanyaan termasuk operasi plastik itu kita merefleksi di hadapan Tuhan dan diri kita sendiri dan dengan firman-Nya. Sebenarnya tujuanmu itu melakukan itu apa? Itu tadi yang pertama. Nah yang kedua adalah bicara tentang motivasi hati. Dari setiap yang kita lakukan, setiap keputusan dan tindakan atau perilaku kita harus mempertanyakan motivasi yang mendorong kita melakukan sesuatu hal itu apa. Karena firman Tuhan bilang di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hidup itu bicara tentang apa yang di dalam, bukan yang sekedar di luar. Yang di luar harus dirawat, harus dijaga. Ya, saya juga suka tampil cantik, rapi, mau rambut panjang, mau rambut pendek itu pilihan kita semua. Tapi kita harus benar-benar tahu motivasi kita itu memilih satu pilihan itu didasarkan hati kita tuh berpikir seperti apa.
Tuhan juga bilang kan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Apapun pilihanmu, selalu pertanyakan dan datang di hadapan Tuhan. Sebenarnya saya mau melakukan ini tuh, hati saya tuh seperti apa di hadapan Tuhan. Nah, tujuan dan motivasi hati kita yang terutama, ini sebagai penutup, tentunya sesuai yang firman Tuhan katakan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi semua keputusan kita, pertimbangannya adalah apakah itu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya, semoga Tuhan juga menyentuh hatimu sedalam-dalamnya dan mengingatkanmu bahwa Tuhan tuh sangat mengasihimu, sehingga belajar berdamai dengan keadaan diri kita. Porsi yang diberikan Tuhan kepada kita tuh sudah pas takarannya. Saya pikir-pikir hidung saya memang gak mancung, tapi saya gak jelek-jelek amat lah ya. Pada satu waktu saya sharing sama teman saya bilang saya tuh nggak pede loh sama hidung saya karena nggak mancung, pesek. Terus dia bilang gini, pesek? Nggak pesek. Masa hidung kayak gitu pesek? Saya bilang, ya ini mah, saya pikir hidung saya mah jelas-jelas mau dilihat dari atas, bawah, kiri, kanan, nggak ada yang bisa mengelak, ya memang pesek ya, nggak mancung gitu loh. Tapi lanjutan kalimatnya itu yang membuat saya bersyukur dan berbunga-bunga. Dia bilang, saya sih nggak terlalu lihat hidung kamu sih, saya lihat total look kamu secara keseluruhan, kamu tuh orang yang menyenangkan, menarik, dan saya senang berteman denganmu. Saya senang sekali, dan saya di rumah saya mikir, kalau kita tuh fokus kepada sesuatu dalam diri kita yang kurang bagus menurut kita tuh sampai dibutakan, sampai tidak bisa melihat secara keseluruhan ada banyak hal yang lebih baik yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Semoga video ini berguna dan buat teman-teman yang mungkin berpikir untuk operasi plastik bisa mempertimbangkan apa tujuanmu yang sesungguhnya dan bagaimana motivasi hatimu. Dan untuk yang tidak pernah berpikir untuk mengubah keadaan diri kita yang sudah diberikan Tuhan sebaik-baiknya ini, bersyukur dan percaya diri, saya katakan selamat karena kamu sudah mengerti dan memahami betapa berharganya dirimu di hadapan Tuhan, betapa sangat dicintai dan disayangi dirimu lebih dari apapun. Semoga hatimu teduh selalu.